Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam sehat. Bagaimana Bapak Ibu Guru kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Baik, sehat dan bahagia. Jangan lupa bahagia. Alhamdulillah. Ya, kita banyak-banyak bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan ya untuk mengikuti pelatihan asesmen sumatif dan formatif yang nanti akan dibawakan oleh pemateri kita atau fasilitator kita yaitu Bu Dela. Namun Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pelatihan kita, acara kita, maka sebagai insan yang beragama patutlah mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi ya, agar kita punya nggak tegang ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Pak Indra. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik. Iya, nanti Pak Indra ini akan memberikan energizer atau ice breaking buat kita, biar kita nggak terlalu tegang dalam mengikuti pelatihan ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Indra, monggo. Akan memulai SPG-nya hari ini. Kita akan bermain yang namanya berhitung mundur ya. Nah, berhitung mundurnya ini setiap kelipatan angka 5 nanti tepuk tangan gini ya, tepuk tangan. Nah, berhitung mundurnya itu hanya angka ganjil saja Bu ya, berurutan gitu. Jadi contohnya 51, habis itu 49 seperti itu ya. Urutannya itu dari Bu Dela dulu, Bu Titin, Bu Tati, Pak Solihin, dan saya gitu ya. Oke, dari Bu Dela dulu berhitung dari angka 27, ayo Bu Dela. Oke. 25, 23, 21, 21. Nggak bisa nepuk Pak, soalnya saya megang HP. 14. Berapa? Kelipatan 5 tadi. 19. Kelipatan 5 itu waktu tepuk tangan aja. Angka ganjil. 19. 17. 13, 11, 9, 4. 5 dulu Pak. 7. Kelipatan ganjil. Saya enggak saya enggak ngerti ini apa kelipatannya. Jadi aturan permainannya. Enggak, bukan. Aturan permainannya. Peraturannya itu berhitung mundur, Pak. Berhitung mundur dari angka besar sampai kecil ya. Nah, itu hanya menghitungnya itu hanya angka ganjil gitu. Jadi angka genapnya tidak diurutkan gitu. Jadi contohnya 29 itu jadi setelahnya 27, habis 27 habis itu 25 gitu. 25 tepuk ya Pak? Iya, jadi kelebihan 5 tepuk gitu ya. Oke. Oke, diulangin lagi ya. Kan dari angka 21, ayo Bu Dela 21. Oke. 21, Bu Titin, 19, Bu Tati, 17, Solihin, 15. 15 tadi tepuk ya Pak. Oh iya, Pak Solihin nggak konsentrasi. Oke, cukup sekian ya. Pada pagi hari ini saya kembalikan kepada moderator Bu Tati. Silahkan. Terima kasih Pak Indra, cukup menghibur dan cukup juga membuat kita untuk mengingat lagi kelipatan-kelipatan matematika. Ya,
Setelah kita dikasih energizer sama Pak Indra, oke, kita sudah agak nggak tegang, jadi kita langsung aja ke pemateri kita atau fasilitator kita, Bu Dela Devita. Monggo dipersilakan untuk materinya. Oke, terima kasih Bu Tati atas waktunya yang diberikan kepada saya. Oke, jadi sudah diberitahukan kepada Bu Tati, kita akan belajar asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, sebelum masuk ke materi nih Bapak Ibu ya, bolehkah saya mendengarkan pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru? Asesmen apa yang pernah dilakukan? Coba, siapa yang mau berbagi pengalamannya? Ya, saya Bu. Oke, silakan Bu Titin. Ya, ketika kita mengajar itu selain kita menerangkan materi, maka sebelum masuk materi itu biasanya saya ingin mengetahui kemampuan dasar anak yang dimiliki, agar nanti dalam menerangkan itu bisa mudah. Kita tahu sejauh mana pengetahuan mereka tentang materi yang kita ajarkan. Nah, itu kita melakukan assessment itu dengan tanya jawab, misalnya tanya jawab atau tebak-tebakan gitu ya, menjawab itu salah atau jawaban singkat. Kemudian dalam proses pada perjalanan materi yang saya terangkan, kadang saya ingin menguji kemampuan mereka tadi dengarkan tidak sih ketika saya terangkan, maka saya juga bisa memberikan assessment. Kemudian di akhir materi, untuk mengetahui capaian kompetensi yang sudah ditetapkan, apakah tujuan saya mengajar itu tercapai atau tidak, maka saya juga akan melakukan assessment. Nah, sesuai dengan yang disampaikan Bu Dela tadi, ada assessment formatif dan sumatif, maka apa yang saya lakukan itu termasuk assessment yang mana. Begitu Bu Dela, semoga dengan apa yang disampaikan Bu Dela itu bisa memberi pencerahan saya dalam mengajar nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Titin. Nah, bagus sekali ya pengalamannya mengenai asesmen. Nah, tadi saya lihat Bu Titin menceritakan apa saja penilaian yang sudah dilakukan saat mengajar peserta didiknya. Nah, dari pertanyaannya Bu Titin ya, mana sih yang termasuk asesmen formatif, mana yang masuk ke asesmen sumatif? Nah, ada yang mencoba menjawab? Oke, mungkin halo. Pak Sauhin mau mencoba jawab? Untuk yang disampaikan Bu Titin itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Mungkin kalau yang saya ingat itu, karena sudah lama untuk istilah-istilah itu saya dapatkan, kalau yang formatif itu yang dilakukan saat pembelajaran atau di akhir topik, sedangkan yang sumatif itu adalah saat ulangan tengah semester ataupun yang akhir semester. Mungkin seperti itu ya Bu, betul Bu? Oke, betul tidaknya ya, nanti kita buktikan apakah jawabannya Pak Solihin ini benar atau tidak ya. Kita simak dulu poin yang sudah saya siapkan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Nah,
ini nanti ini bisa membuktikan apakah yang dijawab Pak Solihin tadi itu benar atau salah ya. Mana yang masuk asesmen formatif, mana yang asesmen sumatif. Kita akan belajar itu bersama-sama hari ini. Nah, sebelumnya ya, sebelum kurikulum sekolah penggerak ini atau kurikulum sebelumnya, asesmen itu hanya cenderung dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Itu. Jadi hasil akhirnya atau tes pemahamannya peserta didik itu gimana hasilnya? Hanya untuk itu, untuk mengukur hasil belajarnya saja. Nah, seolah-olah asesmen ini menjadi kegiatan atau proses yang terpisah gitu ya. Jadi proses pembelajaran sendiri, lalu proses asesmen itu sendiri gitu. Seolah-olah dia terpisah. Padahal asesmen itu adalah hal atau pengukuran yang dimasukkan ya atau termasuk ke proses pembelajaran gitu. Jadi asesmen ini termasuk di proses pembelajaran Bapak Ibu gitu. Jadi bukan seolah-olah itu terpisah dari proses pembelajaran. Nah, lalu asesmen atau penilaian itu harus dilaksanakan melalui 3 pendekatan. Nah, pendekatan ini itu ada assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Nah, bagaimana proporsinya gitu ya atau posisinya nanti di kurikulum sekolah penggerak ini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar berikut. Nah, di kurikulum sekolah penggerak ini, asesmen ini itu lebih menonjolkan atau menekankan asesmen for learning. Jadi, asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi, asesmen ini itu dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu seperti apa, lalu evaluasi kompetensi gitu ya. Jadi ini tuh seperti menilai apakah proses pembelajaran kita ini kurangnya di mana, kelebihannya di mana, seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya itu. Jadi di capaian berikutnya itu mana yang harus dipertahankan, mana yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, konsep asesmen formatif dan sumatif ini Bapak Ibu bisa baca ya. Asesmen formatif ini adalah evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran ya, kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran itu. Nah, sedangkan kalau asesmen sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran itu. Nah, asesmen formatif ini itu ada umpan baliknya ya. Umpan baliknya boleh memberikan masukan ya, boleh memberikan pujian atau apresiasi terhadap peserta didik. Itu tujuannya yaitu memantau proses pembelajaran peserta didik. Itu. Nah, bagi murid ini berfungsi untuk mengidentifikasi nih mana sih yang lebih ditonjolkan gitu ya, aspek apa sih saya yang menonjol gitu. Oh, ternyata saya itu bisa mendesain gitu, bisa mendesain poster. Oh, tetapi saya
belum maksimal atau belum bisa ini untuk pengeditan video atau bagaimana, seperti itu. Nah, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif ini memberikan formasi. Jadi tantangan apa saja yang dihadapi peserta didik gitu ya dalam proses pembelajaran yang berbasis proyek gitu. Jadi kurikulum sekolah penggerak ini lebih menekankan pengalaman belajar kepada peserta didik gitu ya. Jadi asesmen yang dilakukan saat proses pembelajaran itu sangat penting gitu, karena kita tidak boleh menitik beratkan kepada hasil akhir saja, tetapi lebih ke bagaimana pengalaman siswa saat proses pembelajaran, terus dia itu lebih menghargai proses, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya itu. Nah, asesmen formatif ini bisa diberikan ke guru, teman, atau diri sendiri. Nah, sedangkan kalau asesmen sumatif ini seringkali menjadi taruhan ya, yang tinggi gitu. Jadi siswa kita gitu ya, itu lebih memprioritaskan hasil akhirnya atau nilai akhirnya daripada prosesnya gitu. Nah, jadi takutnya gitu ya timbul seperti berbagai cara dia halalkan gitu ya untuk mendapatkan nilai yang tinggi di akhir. Nah, takutnya seperti itu. Nah, makanya di kurikulum sekolah penggerak ini itu menekankan atau menonjolkan pada asesmen formatif. Nanti kita lihat proporsinya bagaimana gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini untuk proses pembelajaran gitu ya menurut Higin. Jadi peserta didik selama proses pembelajaran, agar peserta didik itu memperoleh umpan balik ya untuk memperbaiki capaian pembelajarannya. Jadi kita harus melihat bagaimana pekerjaan atau proyek yang sudah dilaksanakan itu dalam penilaian proses. Nih. Nah, penilaian formatif ini bisa disebut assessment for learning ya. Itu proses mengumpulkan data atau informasi atau bukti-bukti mengenai sejauh mana sih kemajuan peserta didik dalam proses belajar gitu. Jadi tidak hanya hasil akhir gitu ya. Jadi kita bisa tahu kesehariannya, terus kita tahu langkah-langkah kerjanya anak itu seperti apa gitu ya. Jadi penilaian formatif dilakukan pendidik itu tidak hanya penilaian untuk pembelajaran, tetapi juga penilaian sebagai pembelajaran gitu. Jadi proses penilaian ini yang dilakukan pendidik itu memungkinkan peserta didik melihat capaian atau kemajuan belajarnya. Nah, jadi dengan asesmen formatif ini, anak-anak ya atau siswa itu bisa melihat kemajuan belajarnya itu sampai mana atau tercapainya itu di mana gitu, yang kurang atau yang lebihnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di kondisi kurikulum sebelumnya gitu ya, kita lihat timbangan yang hitam ini itu lebih berat ke assessment of learning-nya itu. Jadi dia lebih dominan ya, kita melakukannya lebih dominan. Nah, harapannya di kurikulum sekolah penggerak ini itu lebih mengutamakan assessment for learning dan assessment as learning-nya itu. Jadi lebih ke menonjolkan prosesnya, assessment prosesnya.
Itu. Nah, lebih jelasnya nanti kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, jadi di kurikulum ini penilaian pencapaian hasil belajar itu seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning dan for learning. Nah, dibandingkan dengan assessment of learning. Itu seperti gambar piramida berikut ini. Oke. Nah, bagaimana proporsinya gitu, Gel? Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa kurikulum sekolah penggerak ini lebih memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik gitu. Jadi lebih banyak proporsinya itu asesmen formatifnya, Bapak Ibu. Kita lihat gambar ini ya, yang biru ini itu asesmen formatifnya lebih banyak dibandingkan asesmen sumatif. Itu nggih. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebaiknya lebih banyak asesmen formatifnya. Nah, ini sudah dijelaskan ya, tujuan asesmen formatif ini untuk perbaikan dan pengembangan diri, baik itu siswa maupun si guru gitu. Jadi asesmen formatif ini dapat membantu peserta didik mendapatkan nilai yang lebih baik gitu ya, lebih optimal dibandingkan kalau misalnya hanya mengandalkan asesmen sumatif atau di akhir saja gitu. Terus harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran kepada peserta didik bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir gitu. Jadi ya takutnya seperti yang saya jelaskan itu, nanti anak-anak kalau orientasinya hasil akhir, nanti dia mencari dan menghalalkan segala cara supaya gimana caranya itu nilainya PAS-nya itu bagus, tinggi gitu ya. Padahal proses itu lebih penting, proses mendapatkan ilmunya itu lebih penting. Nah, kenapa asesmen formatif dan sumatif itu keseimbangannya penting ya? Ini untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai daripada proses itu. Nah, terus jika ketergantungan pada asesmen sumatif ini masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit itu. Jadi kalau asesmen sumatif itu umpan baliknya sedikit, sedangkan kalau formatif itu dia lebih banyak karena kita kan tahu prosesnya anak-anak dalam mengerjakan itu seperti apa. Apalagi pembelajarannya itu yang berbasis proyek seperti itu. Nah, bagaimana bentuk asesmen formatif dan sumatif gitu ya? Kita bisa lihat bahwa bentuknya itu bisa tertulis maupun tidak tertulis gitu. Nah, apa saja asesmen yang tidak tertulis? Ini bisa diskusi kelas, bisa berupa drama, bisa produk, entah itu peta konsep, entah itu hasil analisis atau laporan seperti itu. Bisa juga presentasi atau tes lisan. Nah, sedangkan kalau asesmen tertulis ini bisa berbentuk seperti refleksi, jurnal, esai, juga poster bisa, atau tes tertulis yang biasa kita laksanakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita diharapkan untuk mementingkan proses gitu ya. Kita juga harus mengubah mindset anak-anak bahwa proses itu lebih penting daripada hasil akhir. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa diskusi. Enggak ada pertanyaan, Bu. Tanya jawab. Siapa?
Pak Solihin. Oh ya, silakan Pak Solihin. Oke. Dari sini saya dapat mengerti bahwa penilaian atau asesmen untuk kurikulum yang baru ini lebih ditekankan atau diperbanyak di asesmen formatif. Cuma saya kurang banyak mengerti karena saya masih baru ini, Bu. Langkah-langkah untuk membuat asesmen formatif yang baik itu seperti apa, Bu? Oke. Terima kasih Pak Solihin atas pertanyaannya. Jadi benar ya yang dikatakan Pak Solihin, kita lebih proporsinya lebih banyak ke asesmen formatif gitu. Nah, bagaimana cara membuat yang bagus gitu ya? Ya ini berbagi pengalaman saja nggih. Jadi kalau misalnya disesuaikan dengan kurikulum sekolah penggerak, kita kemarin kan sudah belajar apa itu capaian pembelajaran. Jadi itu tagihan akhir yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kita lihat capaian pembelajarannya itu anak-anak harus bisa apa gitu, menganalisis atau membuat dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pilih asesmen yang tepat sesuai dengan capaian pembelajarannya itu apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin alat ukur yang tepat itu bagaimana, atau jenisnya ya, jenis dari asesmennya yang cocok itu apa, seperti itu. Tadi kan kita sudah tahu ya macam-macamnya asesmen itu apa. Nah, lalu yang ketiga itu rubrik penilaiannya. Jangan sampai rubriknya itu yang merugikan siswa gitu. Yang utama yang kita nilai adalah Pancasila, pemahaman Pancasilanya gitu ya. Tetapi di rubriknya yang lebih menonjolkan itu adalah kreativitas membuat videonya, animasinya. Nah, itu kan merugikan gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kasihan yang nggak bisa edit video gitu, yang nggak bisa bikin animasi yang bagus seperti itu. Padahal kita nilainya adalah pemahaman Pancasilanya gitu. Seharusnya yang lebih berat yaitu pemahaman Pancasilanya. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan. Mungkin Bu Titin yang lebih senior. Yang pertama saya menanggapi, yang kedua saya mau tanya ya. Dari Pak Solihin itu tadi menanyakan langkah-langkah bagaimana membuat asesmen ya. Nah, di situ dalam pemahaman saya, baik formatif maupun sumatif itu kan perhatikan capaian, memperhatikan alat ukur, 3 rubrik. Nah, alat ukur dalam formatif dan sumatif itu bisa saya simpulkan sama Bu ya, sama ya, tergantung apa yang mau kita ukur gitu ya. Iya, tergantung capaiannya. Yang kedua saya mau bertanya begini Bu, dalam realita anak-anak belajar itu masih banyak yang berorientasi pada nilai. Jadi misalnya ulangan, yang penting nilainya bagus gitu ya. Akhirnya kemungkinan yang terjadi kadang mau tanya teman, kadang nyontek dan sebagainya. Nah, di kurikulum sekolah penggerak itu kan yang diutamakan formatif atau proses Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa sih tujuan dari asesmen formatif, sehingga dari tujuan itu saya bisa memahamkan ke anak bahwa tujuan penilaian itu bukan pada akhir tapi pada proses, itu yang terpenting. Terima kasih Bu Dela. Iya, sama-sama Bu Titin ya pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ini. Ya betul. Jadi harapannya itu
di kurikulum sekolah penggerak itu ada perubahan pemikiran gitu ya kepada siswa bahwa proses pembelajaran itu penting daripada hasil akhir. Kita percuma dapat nilai bagus tapi kita tidak paham, seperti itu ya. Nah, tujuannya kenapa kok asesmen formatif ini lebih banyak gitu ya. Pertama, harapannya bisa mendorong siswa dalam proses belajar, bisa lebih semangat gitu ya. Kan siswa sudah paham nih bahwa proses itu penting. Nah, jadi gimana caranya dia semangat dalam proses mendapatkan ilmu gitu ya, semangat dalam belajar gitu, dan nantinya bisa optimal dalam pengerjaan proyeknya. Nah, bahwa asesmen ini juga adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang awal tadi kan kelihatannya terpisah gitu ya dari proses pembelajaran. Jadi setelah proses belajar mengajar, barulah kita memberikan penilaian seperti itu. Nah, ini harapannya asesmen ini itu masuk ke proses pembelajaran. Itu makanya banyak ke penilaian proses atau asesmen formatif. Nah, dari penilaian formatif itu kita itu bisa tahu kemampuan anak-anak gitu ya dari proses itu. Terus kita bisa memberikan refleksi atau umpan balik. Oh, seharusnya itu seperti ini langkahnya, atau yang bagus itu seperti ini gitu ya, memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, gitu Bu Titin. Terima kasih Bu Dela. Saya sudah semakin memberi pencerahan pada saya ya, untuk saya sampaikan pada anak-anak. Terima kasih. Baik, Bu Titin dan Pak Solihin, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas Bu. Jelas Bu. Alhamdulillah, kalau sudah jelas berarti ini sudah siap diterapkan ya di sekolah Bapak Ibu saat kurikulum sekolah penggerak ini dimulai. Amin. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan Pak Solihin tadi ya. Ori untuk membuktikan jawab Pak Solihin tadi ya untuk asesmen formatif dan sumatif. Mana nih yang masuk formatif, mana yang masuk sumatif? Kita sudah membuktikan. Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Dela atas pemaparan materinya. Ya, semoga cukup ya Bapak Ibu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai asesmen di sekolah penggerak. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya tarik kesimpulan ya Bapak Ibu. Yang pertama, di sekolah penggerak itu ada 2 asesmen, yaitu sumatif dan formatif. Kalau di formatif itu lebih pada prosesnya. Ya, jadi anak-anak dilatih bagaimana cara meraih nilai yang baik itu di prosesnya. Sedangkan sumatif itu di akhir pembelajaran. Nah, kemudian asesmen di sekolah penggerak juga itu lebih menitik beratkan pada proyek ya. Jadi nanti anak-anak itu nanti diberi tugas proyek gitu di akhir-akhirnya. Ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir kegiatan kita ini ya, karena sudah waktunya ya, sudah waktu yang sudah ditentukan sudah habis ya. Jadi kita sampai di sini dulu. Untuk Bu Dela, matur suwun Bu atas ilmunya, sharing-sharingnya ya. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di pelatihan di pelatihan selanjutnya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.